Sore hari di pondok pesantren Al-Khozini selalu memiliki suasana khas yang sulit dilupakan. Ketika matahari mulai condong ke barat, cahaya jingga menyapu halaman luas yang dipenuhi santri. Suara gemuruh mereka berbaur dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran yang keluar dari musala. Dari kejauhan, terlihat barisan sandal berserakan di depan pintu, menandakan banyaknya langkah kaki yang masuk untuk mengaji bersama. Kehidupan di ponpes itu berjalan dengan ritme yang teratur, seperti irama yang sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Farid, seorang santri baru yang baru beberapa minggu menetap, masih berusaha menyesuaikan diri dengan suasana tersebut. Ia berasal dari sebuah desa kecil di luar kota, dikirim oleh orang tuanya dengan harapan kelak ia menjadi seorang alim yang mampu menjaga agama dan keluarga. Usianya baru 16 tahun, wajahnya masih menyimpan sisa kepolosan remaja, namun matanya tajam seakan selalu memperhatikan hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Sejak kecil ia memang dikenal lebih peka dibanding teman sebayanya, entah pada perasaan orang lain, atau pada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Hari-harinya di pesantren dipenuhi rutinitas. Bangun sebelum subuh, mengambil wudhu dengan air sumur yang dinginnya menggigit, lalu berbaris menuju musala untuk sholat berjamaah. Setelah itu mereka mengaji bersama Ustaz Karim, pengasuh pesantren yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Ustaz Karim dikenal tegas namun berhati lembut. Suaranya berat, setiap kalimat yang keluar darinya selalu terdengar seperti peringatan, namun penuh kasih. Rambutnya sudah mulai memutih, janggutnya terawat rapi, dan tatapannya tajam seolah mampu menembus isi hati setiap santri. Setelah sholat subuh, biasanya para santri akan duduk melingkar di serambi musala, membuka kitab kuning yang sudah lusuh namun penuh makna. Suara mereka membaca dengan nada khas pesantren menggema, bersahut-sahutan. Farid sering kesulitan mengikuti irama bacaan, tapi ia berusaha keras. Kadang ia tertinggal, kadang keliru, dan sahabat-sahabat barunya tak segan menegur sambil bercanda. Ada Raffi, santri asal Lamongan yang cerewet tapi cerdas. Ada pula Hasan, pemuda tinggi kurus yang lebih suka diam namun sekali bicara selalu menohok. Farid mulai merasa diterima, meski dalam hatinya ia masih menyimpan rasa asing. Siang hari, setelah belajar fikih, hadits dan bahasa Arab, para santri diberi waktu istirahat. Suasana asrama pada jam itu penuh dengan canda tawa. Beberapa santri tiduran sambil berbagi cerita. Ada yang bermain kartu sederhana, ada yang membaca ulang pelajaran. Farid sering duduk di pojok ranjangnya, memperhatikan hiruk-pikuk itu. Ia tidak selalu ikut bergabung, tapi sesekali tersenyum saat Raffi melontarkan lelucon khasnya. Meski begitu, ada kalanya pandangan Farid menerawang keluar jendela, menatap bangunan lama di seberang halaman yang tampak lebih gelap daripada sekitarnya. Bangunan itu berupa rumah kayu tua, sudah tidak dipakai lagi. Konon milik pendiri ponpes pertama. Para santri menyebutnya gudang kitab, meski tidak ada yang benar-benar tahu apa isinya sekarang. Cerita-cerita beredar bahwa tempat itu wingit, dihuni sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa santri senior pernah menakuti santri baru dengan cerita seram. Suara perempuan menangis, bayangan melintas atau bau kemenyan yang muncul tanpa sebab. Farid mendengarkan dengan wajah datar, namun dalam hatinya ia tahu bahwa desas-desus itu bukan sekadar omong kosong. Sejak hari pertama ia tiba, ia sudah merasakan hawa berbeda saat melewati bangunan itu. Udara terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya, namun ia tidak pernah berani menceritakannya pada siapapun. Menjelang sore, suasana pesantren kembali hidup dengan suara santri menghafal Al-Quran. Farid sering duduk di serambi, mulutnya komat-kamit mengulang ayat. Meski sesekali matanya melirik ke arah bangunan lama itu, ia merasa seolah ada tatapan balik yang mengawasinya. Bayangan pepohonan di sekitar bangunan mempertebal suasana muram. Raffi pernah bergurau, "Kalau kau berani, coba kau masuk sendirian malam-malam ke sana. Katanya ada penjaga yang bisa buatmu tidak kembali lagi." Farid hanya tersenyum kecut, tidak menanggapi. Malam hari setelah sholat Isya, biasanya para santri belajar lagi sampai larut. Lampu-lampu neon di musala memantulkan cahaya putih pucat, menerangi kitab-kitab yang terbuka. Suara serentak mereka membaca menjadi harmoni tersendiri. Kadang terdengar menenangkan, kadang mencekam. Farid meski tubuhnya lelah, tetap berusaha bertahan. Ia tidak ingin dicap malas. Terlebih Ustaz Karim selalu menekankan pentingnya kesungguhan. Ilmu itu tidak akan datang pada orang yang setengah hati, begitu selalu ucapnya. Asrama mulai sunyi ketika malam semakin larut. Farid biasanya sudah terlelap, tapi seringkali ia terbangun karena mendengar suara samar.
Entah langkah kaki, entah bisikan. Ia mengira itu ulah santri lain yang iseng, namun ada kalanya ia yakin suara itu datang dari arah bangunan lama. Dalam kegelapan ia merasakan ada sesuatu yang menatap dari luar jendela, tapi setiap kali ia mencoba menoleh, hanya bayangan pepohonan yang bergoyang ditiup angin. Hari-hari pun berlalu dengan ritme seperti itu. Belajar, mengaji, bercanda, dan tidur bersama puluhan santri lain. Kehidupan di pesantren tampak sederhana, tenang, dan penuh semangat religius. Namun di sela-sela ketenangan itu, Farid tak pernah benar-benar bisa menyingkirkan rasa resahnya. Ada sesuatu yang seolah menunggu diam dalam kegelapan, mengawasi setiap langkah mereka. Ia tidak tahu kapan, tapi ia yakin pada suatu waktu nanti, bayangan itu akan menunjukkan dirinya. Dan tanpa disadari siapapun, pondok pesantren Al-Khozini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang tampak di permukaan. Rahasia yang kelak akan menyingkap sisi kelam kehidupan yang selama ini hanya diceritakan lewat bisikan. Untuk sementara, kehidupan berjalan normal. Namun ketenangan itu ibarat permukaan air tenang yang menutupi arus deras di bawahnya. Anak-anakku. Suara beratnya terdengar jelas di serambi musala setelah salat subuh. Semua santri duduk rapi. Sebagian masih setengah mengantuk, sebagian lainnya sudah siap dengan kitab di pangkuan. Alhamdulillah, pondok kita semakin banyak santrinya. Karena itu kita akan memperluas musala dari 2 lantai menjadi 4 lantai. Insya Allah agar lebih banyak saudara kita bisa belajar dan beribadah di sini. Kabar itu disambut dengan berbagai ekspresi. Sebagian santri bersorak kecil, membayangkan musala yang lebih megah. Sebagian lain hanya diam, mungkin masih bingung membayangkan bagaimana prosesnya. Farid menatap bangunan musala yang sudah berdiri cukup kokoh, dengan tiang-tiang beton yang dicat putih sederhana. Bagi matanya yang masih terbiasa dengan bangunan desa sederhana, musala itu sudah tampak besar. Namun kini ia membayangkan ada tambahan lantai, seakan menjulang ke langit. Ada sesuatu dalam hatinya yang terasa janggal. Namun ia memilih menutupinya dengan senyum tipis. Beberapa hari kemudian, deru mesin dan suara palu mulai terdengar setiap pagi. Para tukang datang dengan peralatan mereka, dipimpin seorang mandor bernama Pak Surya. Pria berusia 40-an dengan tubuh kekar dan suara keras. Ia sering terdengar tertawa lantang sambil menyulut rokok kretek, seolah semua pekerjaan hanyalah permainan baginya. "Tenang saja, Ustadz," katanya suatu kali kepada Ustadz Karim. "Gedung ini akan berdiri lebih gagah dari sebelumnya 4 lantai." "Bukan masalah." Namun bisik-bisik mulai beredar di kalangan warga sekitar. Ada seorang tetua kampung, Mbah Joyo, yang datang mengunjungi ponpes pada suatu sore. Rambutnya putih, jalannya pelan dengan tongkat bambu. Ia berbicara lama dengan Ustaz Karim di beranda rumah pengasuh. Farid yang kebetulan lewat sempat mendengar sepotong kalimat lirih dari bibir Mbah Joyo. "Hati-hati Gus, tanah ini ada penunggunya, jangan sembarangan menambah bangunan." Kalimat itu menancap dalam benak Farid seperti paku yang sulit dicabut. Ia tidak tahu persis apa maksudnya, tapi firasatnya mengatakan itu bukan sekadar omongan orang tua yang berlebihan. Hari-hari berlalu dengan riuh rendah suara pembangunan. Santri tetap menjalani rutinitas mereka. Belajar kitab, mengaji, bercanda di asrama. Namun kini aktivitas mereka selalu ditemani suara palu, mesin, dan debu yang berterbangan. Kadang para santri harus memindahkan sandal mereka lebih jauh karena halaman dipenuhi bahan bangunan. Malam hari mereka tidur dengan aroma semen yang masih menyengat. Farid mencoba menyesuaikan diri, tapi setiap kali melewati musala yang mulai dikelilingi perancah bambu, dadanya terasa sesak. Malam pertama ketika tiang tambahan dipasang, ia terbangun dari tidurnya karena suara aneh, seperti langkah kaki berat yang naik turun tangga musala. Ia menoleh ke arah jendela asramanya. Dari celah tirai, ia bisa melihat dinding musala diterangi lampu kerja yang masih menyala samar, dan di sanalah ia melihatnya. Bayangan tinggi menjulur di dinding, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Bergerak perlahan seperti sedang melintas, Farid terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia mengucek mata, berharap hanya ilusi. Namun ketika ia melihat kembali, bayangan itu masih ada, bahkan berhenti sejenak seakan menyadari sedang diperhatikan. Seketika tubuh Farid merinding. Ia buru-buru menarik selimut, menutup wajahnya, dan berusaha memejamkan mata. Meski rasa takut membuatnya sulit tidur hingga menjelang subuh, keesokan harinya, ia ingin menceritakan apa yang dilihatnya pada Raffi dan Hasan. Namun setiap kali mulutnya terbuka, ia merasa lidahnya keluh. Bagaimana jika mereka menertawakannya? Bagaimana jika dianggap hanya ketakutan karena cerita wingit yang beredar?
Akhirnya ia memilih diam, menyimpan sendiri kegelisahannya. Suatu malam, ketika para santri selesai mengaji, Raffi iseng melontarkan pertanyaan. "Kalian dengar nggak? Katanya tanah ini dulu bekas pemakaman." Suasana yang semula riuh seketika hening. Beberapa santri langsung menoleh. Ada yang menegur, "Jangan ngomong sembarangan, Raff. Nanti bikin yang lain takut." Tapi Raffi justru terkekeh. "Aku dengar dari warga. Katanya dulu ada perjanjian. Kalau tanah ini diganggu, penunggunya bakal marah." Farid menunduk, merasakan bulu kuduknya meremang. Kalimat itu seperti mengkonfirmasi apa yang dilihatnya malam sebelumnya. Bayangan tinggi di dinding musala bukan sekadar imajinasinya. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang tak kasat mata, yang mungkin tidak suka dengan apa yang sedang terjadi. Sementara itu, pembangunan terus berjalan tanpa henti. Tiang-tiang tambahan semakin menjulang, seolah menantang langit. Para tukang bekerja keras, tidak peduli dengan cerita-cerita yang beredar. Pak Surya bahkan pernah berkata sambil tertawa, "Kalau ada hantu, biar saya yang jadi hantunya." Santri-santri yang mendengar hanya bisa tersenyum kecut, tidak tahu apakah kata-kata itu gurauan atau bentuk kesombongan. Di tengah hiruk-pikuk itu, Farid merasa semakin sering diperhatikan. Setiap malam, ketika lampu musala padam dan halaman sepi, ia merasakan kehadiran bayangan itu lagi. Kadang terlihat di sudut mata, kadang hanya berupa suara gesekan seperti langkah di atas genteng. Tidak ada yang lain yang mengaku melihat. Hanya dia yang selalu terjaga dengan rasa resah. Ia kan ingin percaya bahwa ini hanya perasaan, tapi semakin hari bayangan itu semakin nyata. Dan dalam diam, ia tahu bahwa rencana perluasan bangunan ini bukan sekadar urusan batu, semen dan besi. Ada sesuatu yang lebih besar yang menunggu untuk terungkap, sesuatu yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan tenaga tukang atau doa singkat sebelum bekerja. Gangguan pertama terjadi pada suatu malam saat para santri sedang belajar selepas Isya. Suasana musala ramai oleh bacaan kitab. Suara serempak mereka bergema memenuhi ruangan. Tiba-tiba bau anyir menusuk hidung, mirip darah segar, menyebar begitu saja tanpa sebab. Para santri saling menoleh. Sebagian menutup hidung, sebagian lain berbisik kebingungan. Ustaz Karim sempat menengok sekeliling, namun tidak menemukan sumbernya. "Fokus belajar, jangan terpengaruh hal-hal aneh," ujarnya tenang. Meski wajahnya tampak sedikit berubah, bau itu bertahan beberapa menit sebelum perlahan menghilang, menyisakan rasa tidak nyaman di dada semua orang. Tak lama setelah kejadian itu, suara-suara aneh mulai terdengar di malam hari. Di asrama, ketika santri sudah berbaring untuk tidur, kerap terdengar suara benda jatuh, seperti kursi terhempas atau genteng pecah. Setiap kali mereka keluar untuk memeriksa, tidak ada apapun yang berubah. Semua benda tetap pada tempatnya. Genteng tetap utuh, bahkan tanah pun tak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Namun suara itu terus datang, berulang hampir setiap malam, membuat banyak santri tidur dengan perasaan gelisah. Keganjilan tidak berhenti di sana. Beberapa santri mulai sakit mendadak tanpa sebab jelas. Ada yang tiba-tiba demam tinggi, ada yang jatuh pingsan saat mengaji. Hasan, sahabat Farid, bahkan pernah kejang mendadak ketika sedang membaca ayat. Tubuhnya kaku, matanya terpejam, lalu mulutnya bergerak-gerak sendiri, melafalkan ayat dengan suara yang berbeda dari biasanya. Lebih berat, lebih dalam seperti suara orang asing. Para santri panik, memanggil Ustaz Karim yang segera membacakan doa dan menenangkan Hasan hingga akhirnya pulih. Setelah sadar, Hasan tidak ingat apapun, seolah kejadian itu bukan miliknya. Gangguan itu makin memperkuat cerita-cerita lama yang beredar di kalangan santri. Malam-malam di asrama kini sering diisi dengan bisikan kisah masa lalu. Konon, bertahun-tahun lalu ada seorang santri perempuan yang hilang di lokasi yang kini menjadi musala. Ia tidak pernah ditemukan, hanya meninggalkan kain penutup kepala yang sobek di dekat bangunan lama. Orang-orang berkata ia diambil oleh penunggu yang menjaga tanah itu. Marah karena batas yang dilanggar, cerita itu selalu disampaikan dengan nada setengah berbisik, tapi semakin lama semakin dianggap bukan sekadar dongeng untuk menakuti santri baru. Farid mendengar kisah itu dari Raffi pada suatu malam. Mereka duduk di tangga asrama. Cahaya bulan menyorot samar halaman yang sepi. "Kau tahu, Rid," kata Raffi, suaranya ditekan rendah. Katanya santri yang hilang itu masih berkeliaran di sini. Bukan dalam wujud manusia, tapi arwah penasaran. Beberapa orang pernah melihat bayangannya melintas di dinding musala. Farid menelan ludah. Kata-kata itu membuat pikirannya kembali pada bayangan tinggi yang pernah dilihatnya sendiri.
Dadanya berdegup kencang, seperti ada sesuatu yang ingin diakui tapi ia tahan rapat-rapat. Malam-malam berikutnya Farid mulai dihantui mimpi buruk. Ia bermimpi berada di musala yang sunyi, duduk sendirian di tengah ruangan. Tiba-tiba lantai di hadapannya retak, dan dari celahnya muncul tangan pucat penuh darah, meraih kakinya erat. Ia menjerit berusaha melepaskan diri, namun suara teriakan tertelan dalam keheningan. Saat ia menoleh, ia melihat wajah seorang perempuan muda, pucat dengan mata merah menyala, menatap langsung ke matanya. "Kembalikan tempatku." Bisikan itu terdengar jelas sebelum ia terbangun dengan napas terengah, dan tubuh bermandi peluh. Mimpi itu terus berulang, seakan mengikatnya pada sesuatu yang tidak ia pahami. Setiap kali ia bangun, ia merasakan kehadiran yang sama di kamar asrama. Meski tidak ada siapapun di sana, ia mulai yakin bahwa dirinya punya keterkaitan dengan sosok itu, entah karena kepekaan yang ia miliki sejak kecil, atau karena alasan lain yang belum ia mengerti. Bayangan itu bukan hanya mengganggu, tapi seakan mencoba berkomunikasi, menuntut sesuatu. Farid semakin murung. Raffi dan Hasan sempat menegur karena ia sering melamun, tapi ia hanya tersenyum hambar, tidak mampu menjelaskan apa yang sebenarnya ia rasakan. Hanya matanya yang sesekali melirik ke arah bangunan lama, atau musala yang sedang diperluas. Seakan menunggu sesuatu muncul dari kegelapan, pembangunan tetap berjalan tanpa henti. Tiang-tiang semakin tinggi, suara palu terus terdengar. Namun di balik itu, suasana ponpes tidak lagi sama. Ada ketegangan yang tak terucap, ada ketakutan yang diam-diam tumbuh bau anyir, suara benda jatuh, santri yang sakit dan mimpi buruk. Semuanya seperti peringatan, tapi tidak ada yang berani menghentikan. Dan di antara semua itu, Farid merasa dirinya perlahan ditarik ke dalam misteri yang lebih dalam, seakan sosok gaib itu memilihnya untuk menjadi jembatan antara dunia mereka dan dunia nyata. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia tahu satu hal. Gangguan ini baru permulaan, dan yang menunggu di baliknya jauh lebih menyeramkan daripada yang pernah ia bayangkan. Ustaz Karim dipanggil ke rumah Kiai Masyum, sesepuh yang sudah renta tapi masih disegani oleh seluruh warga. Dengan langkah pelan, Ustaz Karim menghampiri rumah sederhana yang berdiri tak jauh dari ponpes. Di teras rumah itu Kiai Masyum duduk bersila, ditemani sebuah kitab tua dan segelas air putih yang belum tersentuh. Matanya yang keriput menatap tajam ke arah Ustaz Karim begitu sosok pengasuh muda itu datang menghampiri. "Assalamualaikum Yai," ucap Ustaz Karim dengan penuh takzim. "Waalaikumsalam Karim," jawab Kiai Masyum. Suaranya serak namun mengandung wibawa yang tak bisa dipungkiri. "Duduklah, ada sesuatu yang ingin kuceritakan padamu." Ustaz Karim duduk dengan penuh hormat. Kiai Masyum menarik napas panjang, lalu berkata lirih, "Aku mendengar kabar kau hendak menambah bangunan musala itu hingga lantai baru." Ustaz Karim mengangguk pelan. "Betul Yai, jumlah santri kian bertambah. Kamar dan tempat belajar sudah mulai sempit. Musala itu perlu diperluas agar cukup menampung mereka semua." Kiai Masyum memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas berat. "Karim, ada hal yang harus kau tahu. Tanah yang kau bangun itu bukan tanah sembarangan. Sejak lama, tanah itu dijaga oleh makhluk halus, penunggu yang tidak suka jika wilayahnya disentuh sembarangan. Leluhurmu dulu sudah pernah diperingatkan, tapi kini sepertinya kau melupakan pesan itu." Ustaz Karim terdiam. Ia menundukkan kepala, menimbang kata-kata sang kiai sepuh. "Tapi, Yai, bagaimana mungkin saya menghentikan pembangunan? Santri-santri butuh tempat. Kami ingin mereka bisa mengaji dengan nyaman. Lagi pula ini untuk ibadah, bukan untuk kesenangan dunia." Wajah Kiai Masyum mengeras. "Kebaikan sekalipun, bila menabrak batas gaib, bisa berbuah celaka. Aku tidak melarang membangun, tapi lakukanlah dengan tata cara yang benar. Ada doa-doa khusus, ada sedekah tanah, ada upacara kecil yang harus dilakukan sebelum kau lanjutkan." Namun, hati Ustaz Karim diliputi keraguan. Ia menghormati Kiai Masyum, tapi kebutuhan ponpes benar-benar mendesak. Ia merasa jika terus ditunda, para santri tak akan mendapat tempat layak. Dengan berat hati, ia hanya mengangguk dan berjanji akan mempertimbangkan nasihat itu, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu pembangunan tidak mungkin dihentikan. Hari-hari berikutnya, tukang bangunan terus bekerja. Suara palu, gergaji, dan teriakan mandor terdengar bersaut-sautan. Tiang-tiang besi semakin menjulang, semen basah memenuhi udara dengan bau khasnya, dan para pekerja tampak sibuk dari pagi hingga sore. Namun gangguan mulai terasa satu persatu.
Seorang tukang terjatuh dari tangga ketika mengangkat ember semen. Untungnya ia hanya mengalami luka ringan, tapi wajahnya pucat pasi seperti melihat sesuatu sebelum terjatuh. "Ada yang narik kakiku," katanya terbata-bata. Namun mandor menepis ucapannya, menganggap itu hanya kelalaian. Beberapa hari kemudian, sebuah ember semen yang diletakkan di sudut musala tiba-tiba terguling sendiri, menyebar ke lantai padahal tak ada seorang pun di dekatnya. Tukang-tukang menoleh dengan wajah tegang, lalu tertawa hambar untuk mengusir rasa takut. "Mungkin angin," ujar salah satu dari mereka. Meski tak ada angin berhembus di dalam ruangan tertutup itu, di kalangan santri, kabar kecelakaan kecil para pekerja segera menyebar. Beberapa di antara mereka mulai bergosip sambil berbisik-bisik di asrama. Katanya ada penunggu di musala itu, makanya tukang-tukang pada celaka. Ucap salah seorang santri dengan nada setengah berbisik. Jangan ngawur, itu cuma takhayul. Kalau ada penunggunya, kenapa kita selama ini aman-aman saja sholat di sana?" Sanggah yang lain. Meski tatapannya tampak ragu, Farid mendengar semua itu. Malam harinya, ia mencoba berdoa lebih khusyuk, berharap ketakutannya berkurang. Namun, saat berjalan melewati musala yang sudah setengah jadi, langkahnya terhenti. Dari dalam ruangan yang gelap terdengar suara tangisan. Tangisan itu panjang, lirih, dan memilukan, seolah seorang perempuan tengah meratap, menyesali nasib yang tak jelas. Farid berdiri terpaku. Dadanya bergemuruh hebat, ia ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku ke tanah perlahan. Ia memberanikan diri melangkah mendekat, menempelkan telinga ke pintu musala. Benar, suara itu nyata. Tangisan panjang yang menusuk hati. Namun begitu ia membuka pintu, yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada siapa-siapa, hanya bayangan tiang besi yang menjulang di antara debu dan sisa semen. Tapi hawa dingin menyeruak, membuat bulu kuduknya meremang. Farid mundur perlahan, lalu menutup pintu musala dengan tangan gemetar. Hatinya berteriak, ada sesuatu yang salah dengan pembangunan ini. Sesuatu yang berusaha memperingatkan mereka dengan cara yang halus, tapi sayangnya, peringatan itu terus diabaikan. Dan malam itu, Farid tidak bisa memejamkan mata. Suara tangisan itu terus terngiang, semakin jelas, seakan-akan sosok gaib itu mendekatinya, meminta sesuatu yang belum ia mengerti. Dan ketika Farid mencoba menenangkan diri dengan doa-doa yang ia hafal, sebuah firasat kuat muncul dalam benaknya. Waktu peringatan telah berakhir, sesuatu yang lebih besar akan segera terjadi. Keesokan harinya, suasana pondok tampak normal. Santri-santri tetap belajar kitab kuning di Serambi. Tadarus Al-Quran bergema dari musala lama, dan tukang-tukang sibuk melanjutkan pembangunan musala baru yang sudah setengah jadi. Namun bagi Farid, semua itu hanya topeng tipis yang menutupi keganjilan yang kian nyata. Sejak malam tangisan itu, matanya terasa berat, tubuhnya lemah, dan ada rasa diawasi yang tak pernah hilang. Hari itu menjelang maghrib, ketika azan baru saja berkumandang, sekelompok santri yang lebih muda sedang duduk di beranda asrama sambil bercanda. Mereka menggoda satu sama lain. Sesekali tertawa keras, lalu saling mengejek ringan seperti biasa. Namun tiba-tiba, salah seorang santri yang duduk di paling pinggir menunjuk ke arah musala baru yang masih dipasangi tiang besi. Kalian lihat itu enggak?" Bisiknya lirih, matanya melebar. Santri lain menoleh dengan wajah bingung. "Lihat apa?" Dia menunjuk dengan tangan gemetar. "Itu, di atas tiang besi itu, ada perempuan." Semua menoleh hampir bersamaan, dan di sanalah mereka melihatnya, sebuah sosok perempuan, berdiri di antara tiang-tiang yang menjulang. Rambutnya panjang, terurai kusut hingga menutupi sebagian wajahnya. Pakaian putih lusuh yang dikenakannya terombang-ambing pelan. Meski udara sore itu terasa begitu tenang, namun yang paling menakutkan adalah matanya, menyala merah, menatap tajam ke arah santri-santri itu. Seketika, suara tawa mereka padam, semua terdiam. Sebagian menutup mulut, sebagian lagi langsung bangkit hendak lari. Satu di antara mereka jatuh tersungkur karena kakinya lemas. Farid yang kebetulan ikut berada di sekitar halaman itu pun ikut menatap. Jantungnya berdegup kencang. Kali ini tidak ada keraguan, sosok itu nyata. Bukan hanya suara, bukan hanya bayangan, melainkan wujud utuh yang menatap mereka tanpa berkedip. Namun anehnya, sebagian santri lain yang datang belakangan mengaku tidak melihat apa-apa. "Kalian ini kenapa? Cuma kosong tuh tiang besi," kata seorang santri senior dengan nada kesal. Meski wajahnya terlihat gusar mendengar desas-desus itu, sosok perempuan itu tiba-tiba menghilang. Lenyap begitu saja seakan larut bersama senja.
Tapi rasa dingin yang ditinggalkannya membuat semua yang menyaksikan bergidik. Kabar itu langsung menyebar. Ada yang percaya, ada pula yang menertawakannya. Malamnya di ruang makan, bisik-bisik terdengar di antara sendok dan piring yang bergemerincing. Katanya santri kelas bawah lihat hantu perempuan di musala. Ujar salah seorang, paling cuma halusinasi, kebanyakan nonton film horor. Balas yang lain sambil tertawa kaku. Namun tawa itu berhenti ketika seorang tukang bangunan yang ikut makan malam di dapur ponpes tiba-tiba angkat bicara. Mandor bangunan yang dikenal keras itu berdiri, menepuk meja keras-keras. Kalian ini kenapa sih? Takut sama bayangan? Takut sama perempuan jadi-jadian? Hei, itu semua cuma akal-akalan otak kalian sendiri. Kalau benar ada penunggu, suruh dia muncul ke saya langsung. Biar tahu siapa yang lebih kuat. Suasana seketika hening. Ustaz Karim yang kebetulan lewat hanya menghela napas, menegur mandor itu dengan suara tenang. Pak, jangan asal bicara. Lebih baik kita hati-hati. Namun mandor itu malah tertawa sinis. Hati-hati dari apa, Ustadz? Dari makhluk gaib. Kalau ada hantu, suruh saja bantu angkat semen besok. Ucapan itu membuat beberapa santri saling pandang dengan wajah pucat. Farid menggenggam erat sendoknya. Ia tahu kata-kata itu hanya akan memperburuk keadaan. Dan benar saja, malam itu Farid kembali diganggu. Ia tidur di ranjang kayunya, mencoba memejamkan mata meski suara detak jantungnya terdengar nyaring. Saat tubuhnya mulai terlelap, ia merasakan sesuatu yang berat menindih dadanya. Napasnya tersengal. Dengan mata setengah terbuka, ia melihat rambut panjang menjuntai dari atas. Menyentuh wajahnya, matanya melebar. Di atasnya, sosok perempuan itu menatapnya lurus dengan mata merah menyala. Wajahnya pucat, bibirnya membiru dan darah menetes dari sudut mulutnya. Farid ingin berteriak, tapi suaranya tercekat, tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Sosok itu membisikkan sesuatu tepat di telinganya. Suara parau menyayat, namun tidak jelas kata-katanya. Farid hanya merasakan hawa dingin menusuk masuk ke dalam tubuhnya. Lalu tiba-tiba, sosok itu lenyap begitu saja. Farid terbangun dengan keringat membasahi seluruh tubuh. Nafasnya terengah, matanya masih terbelalak. Ia menoleh ke sekeliling asrama. Semua santri lain masih tidur lelap, seolah tak terganggu oleh kehadiran makhluk itu. Sejak malam itu, gangguan semakin intens. Kadang ia melihat bayangan perempuan itu melintas di dinding musala. Kadang ia mendengar tangisan lirih tepat di luar jendela asrama. Bahkan saat ia berwudu di sumur, ia merasa ada sosok berdiri di belakangnya, menatap tajam ke arah tengkuknya. Hari-hari Farid berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Ia tahu sosok itu bukan sekadar peringatan. Penunggu itu kini benar-benar menunjukkan diri. Dan anehnya, seolah-olah sosok itu hanya memilih dirinya sebagai teman bicara. Malam demi malam, teror semakin nyata. Farid tak lagi bisa tidur nyenyak. Suara tangisan, bisikan, dan bayangan samar selalu datang mengganggu. Namun malam itu teror mencapai puncaknya. Seusai salat Isya berjamaah, para santri kembali ke asrama untuk belajar mandiri. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan-akan angin malam membawa kabar buruk yang tak kasat mata. Farid duduk bersama sahabatnya, Hasan dan Jafar, mencoba membaca kitab kuning, tapi matanya tak bisa fokus. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengawasi dari jendela. Tiba-tiba bruk, pintu asrama terbuka lebar dengan suara menggelegar. Semua santri terperanjat, angin dingin menyusup masuk, membuat lampu minyak bergoyang-goyang. "Siapa itu?" teriak seorang santri. Namun tidak ada jawaban. Pintu itu bergerak sendiri, berderit perlahan seperti ada tangan tak terlihat yang menggoyangkannya. Belum hilang rasa terkejut, suara lain muncul. Dari arah musala, terdengar lantunan azan, tapi bukan azan biasa. Suaranya berat, melengking, dan setiap lafaznya terbalik, seolah-olah ada makhluk yang menirukan azan dengan cara yang menodai kesuciannya. Allahu Akbar. Akbar Allah. Kalimat yang terbalik itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Santri-santri berhamburan keluar. Sebagian berlari ke halaman. Sebagian lagi menutup telinga sambil membaca doa. Ustaz Karim yang mendengar suara aneh itu segera keluar dari rumah pengasuh. Wajahnya tegang. Astagfirullah. Ini fitnah apa lagi? Gumamnya lirih, namun teror tidak berhenti di situ. Ketika mereka semua berkumpul di halaman, salah seorang santri tiba-tiba jatuh tersungkur, tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot, dan mulutnya mengeluarkan suara serak yang bukan miliknya. Suara itu berat, dalam, seperti keluar dari tenggorokan yang bukan manusia. "Hentikan pembangunan ini," teriaknya dengan nada menggema.
membuat semua orang terdiam. Beberapa santri menjerit, sebagian lari ke arah asrama, sementara yang lain terpaku ketakutan. Farid maju selangkah, dadanya berdebar kencang. Ia mengenali suara itu. Suara yang sama dengan bisikan yang menghantuinya setiap malam. Ustaz Karim segera mendekat, mencoba menenangkan. Ia membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Santri yang kesurupan itu menjerit kesakitan, tubuhnya melengkung tak wajar. Lalu ambruk tak sadarkan diri. Dua santri lain segera mengangkat tubuhnya, membawanya ke kamar untuk dipulihkan. Namun sebelum benar-benar pingsan, mulutnya masih sempat mengucapkan satu kalimat lirih. Kalian tidak tahu. Tanah ini sudah berjanji. Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Keesokan paginya, para tukang tetap melanjutkan pekerjaan. Mereka menutup telinga dari gosip santri. Meski jelas-jelas wajah mereka juga diliputi rasa was-was, saat salah seorang tukang meratakan adukan semen di dinding musala yang baru diplester, tangannya tiba-tiba berhenti. "Pak Mandor, lihat ini." Katanya gemetar. Semua pekerja mendekat. Di tembok yang baru saja dipoles muncul pola aneh. Garis-garis melingkar yang menyerupai simbol kuno. Garis itu timbul dari dalam semen, seolah-olah ada tangan gaib yang menggambar dengan darah. Bentuknya tak ada yang mengerti, tapi jelas bukan coretan sembarangan. Ada lingkaran, ada guratan menyerupai wajah menangis, dan ada tanda menyerupai tangan terjulur. "Ah, itu cuma retakan biasa. Semen basah memang sering begitu," kata Mandor berusaha menyembunyikan ketakutannya. Namun keringat dingin di pelipisnya mengkhianati sikapnya yang pura-pura berani. Santri-santri yang melihat dari kejauhan hanya bisa saling berbisik, "Astagfirullah, simbol apa itu? Jangan-jangan ini tanda dari penunggunya." Kabar simbol gaib di tembok cepat menyebar ke seluruh pondok. Ketakutan meluas, tak hanya di kalangan santri tapi juga para warga sekitar yang sering datang untuk mengaji malam Jumat. Beberapa orang tua bahkan mulai melarang anak-anak mereka tidur di pondok, khawatir sesuatu yang buruk akan menimpa. Di asrama, suasana semakin muram. Santri-santri yang biasanya ramai bercanda kini lebih banyak berdiam diri, membaca doa dengan wajah pucat. Setiap suara kecil membuat mereka terperanjat. Bahkan Hasan yang biasanya ceria, berkata lirih pada Farid, "Aku nggak kuat kalau begini terus, kayaknya kita memang sudah ganggu sesuatu." Farid hanya bisa menatap kosong ke arah jendela. Bayangan perempuan itu masih sering muncul di matanya. Meski siang bolong, ia mulai merasa semua tanda ini bukan sekadar kebetulan. Tangisan, azan terbalik, kesurupan, hingga simbol di dinding, semuanya adalah pesan. Pesan dari sesuatu yang berusaha memperingatkan mereka sebelum terlambat. Dan di lubuk hatinya, Farid tahu malam penuh teror itu hanyalah permulaan dari kengerian yang lebih besar. Namun alih-alih berhenti, pekerjaan pembangunan musala tetap berlanjut, seolah-olah peringatan demi peringatan hanyalah angin lalu. Mandor tetap mengomando tukang, meski kini jumlah mereka semakin berkurang. Beberapa di antara tukang terang-terangan menolak datang kembali setelah mendengar cerita kesurupan santri dan simbol-simbol aneh di dinding. Ada yang berpura-pura sakit, ada pula yang diam-diam pulang tanpa pamit. Biarlah, kalau ada yang takut jangan datang lagi. Masih banyak tukang lain di luar sana. Bentak Mandor dengan nada geram, menutupi kegelisahannya sendiri. Tapi kenyataannya makin lama, semakin sulit mencari pengganti. Para warga sekitar sudah lebih dulu menolak bila diminta membantu. Mereka mengaku tak mau bersinggungan dengan bangunan yang bermasalah. Tinggal segelintir tukang dari luar daerah yang masih bertahan. Itu pun dengan wajah pucat setiap kali melewati halaman pondok. Farid memperhatikan semuanya dengan hati yang semakin berat. Ia tahu ada sesuatu yang berusaha menahan pembangunan itu, dan firasatnya semakin kuat. Yang ditakuti bukanlah sekadar gangguan, melainkan amarah yang perlahan-lahan terkekang dan siap meledak kapan saja. Rasa ingin tahunya mendorongnya mencari jawaban. Suatu sore, saat sebagian besar santri sedang beristirahat, Farid berjalan menuju perpustakaan kecil pondok. Perpustakaan itu sederhana, dengan rak-rak kayu tua yang dipenuhi kitab kuning, tafsir, fikih, dan buku-buku agama lainnya. Namun di pojok rak paling bawah, ia menemukan sesuatu yang berbeda. Tumpukan catatan tua, lusuh, penuh debu, seakan sudah lama tidak tersentuh. Farid berjongkok, lalu menarik salah satu buku catatan bersampul kulit yang warnanya sudah menghitam. Di halaman pertama tertulis, "Catatan Sejarah Pondok Al-Khozini." Tulisan tangan itu tidak rapi, tapi jelas ditulis dengan penuh ketelitian. Ia membalik lembar demi lembar, hingga sebuah bagian membuatnya berhenti.
Tahun 1950, sebelum pondok berdiri, tanah ini adalah tanah kosong yang dipercaya warga sebagai makam tak bernama. Banyak orang menyebutnya kuburan keramat. Ada cerita tentang seorang gadis desa yang mati tragis di tempat itu. Nama gadis itu tidak pernah tercatat karena keluarganya menghilang entah kemana. Konon ia mati karena dipaksa menikah, lalu melarikan diri dan ditemukan terbunuh di bawah pohon besar yang kini sudah ditebang. Farid merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya. Ia membaca lebih jauh. Warga percaya arwah gadis itu tidak pernah tenang. Ia menjadi penjaga tanah, penunggu yang melindungi wilayah ini dari orang-orang yang serakah. Saat para kiai pendiri pondok datang, mereka melakukan doa khusus agar sang penunggu memberi izin. Namun wasiat itu jelas. Jangan pernah mengusik tanah lebih dari batas yang ditentukan. Musala boleh dibangun tapi jangan ditinggikan lebih dari 2 lantai. Itu adalah syarat yang harus dipatuhi. Farid terdiam lama. Tangannya gemetar memegang catatan itu. Semua yang ia lihat dan alami seakan menemukan jawaban. Tangisan malam, mata merah simbol di tembok, bahkan teriakan santri yang kesurupan. Semuanya sesuai dengan peringatan dalam catatan lama ini. Ia menutup buku itu dengan wajah pucat, lalu menyandarkan punggung ke rak kayu. Nafasnya memburu jadi benar. Semua ini bukan kebetulan. Kami sudah melanggar syaratnya. Bayangan gadis itu kembali terlintas di benaknya. Rambut panjang, wajah pucat, mata merah, suara tangisan. Kini ia tahu siapa sosok itu. Arwah seorang gadis yang mati tragis, yang kini menjaga tanah pondok dengan amarah yang terpendam. Malamnya Farid tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar asrama. Berulang kali teringat catatan itu. Ia ingin sekali menyampaikan kepada Ustaz Karim. Tapi lidahnya terasa berat. Bagaimana mungkin ia menjelaskan sesuatu yang belum tentu dipercaya? Apalagi Ustaz Karim adalah orang yang teguh. Ia mungkin tak akan menghentikan pembangunan begitu saja hanya karena cerita lama. Namun saat ia terpejam, suara lirih kembali terdengar di telinganya. Tangisan itu berubah menjadi bisikan. Aku ada di sini. Mereka sudah melanggar janji. Farid terlonjak bangun. Matanya menatap ke sekeliling kamar yang gelap. Semua santri tidur nyenyak. Hanya dirinya yang terbangun dengan keringat dingin. Ia tahu arwah itu kini makin dekat, dan amarah yang selama ini terkekang mungkin sebentar lagi akan benar-benar meledak. Hari-hari berikutnya berjalan seperti diambang ketakutan. Pembangunan musala tetap dipaksakan meski tukang yang tersisa bisa dihitung dengan jari. Dinding utama sudah berdiri, lantai sebagian besar sudah terpasang, dan atap baru setengah jadi. Namun sejak awal, retakan-retakan kecil sudah tampak menjalar di beberapa bagian tembok. Awalnya dianggap wajar, namanya juga bangunan baru, kata Mandor. Tapi bagi santri yang setiap hari melihatnya, retakan itu seperti urat-urat hitam yang terus melebar. Seakan tanah di bawahnya menolak menopang. Menjelang asyar pada suatu sore, suasana pondok terasa berbeda. Udara yang biasanya panas mendadak terasa pengap. Angin berhenti berembus membuat dedaunan seakan membeku. Burung-burung yang biasa berterbangan di halaman pun lenyap, seolah tahu ada sesuatu yang tidak seharusnya disaksikan. Santri yang hendak berwudu merasakan hawa dingin menempel di kulit mereka. Kenapa anginnya aneh, ya? Bisik seorang santri. Tak ada yang menjawab, semua menahan kata, hanya saling berpandangan dengan wajah pucat malam sebelumnya. Beberapa santri mengalami mimpi serupa. Mereka tidak saling bercerita sampai akhirnya menyadari kemiripannya. Dalam mimpi itu mereka melihat gedung musala yang baru dibangun runtuh tiba-tiba. Suara jeritan memenuhi udara. Debu tebal menutupi pandangan, dan tubuh-tubuh kecil mereka terkubur di bawah reruntuhan. Awalnya mereka menganggap itu sekadar bunga tidur, tapi ketika satu demi satu mengaku mimpi yang sama, bulu kuduk mereka berdiri mustahil kebetulan, seperti sebuah firasat yang dipaksakan masuk ke alam bawah sadar mereka. Farid, yang sejak menemukan catatan lama itu tak pernah tenang, merasa jantungnya semakin berat. Ia mencoba menguatkan diri, tapi bayangan gadis berambut panjang itu kembali menari di benaknya. Apakah ini peringatannya, atau justru ancaman? Sore itu, sebelum azan asyar berkumandang, Ustaz Karim berdiri di tengah halaman. Wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Tapi di balik sorot matanya, ada kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia mendengarkan cerita para santri yang bermimpi sama, dan meski bibirnya berusaha tersenyum, tangannya menggenggam tasbih dengan lebih erat dari biasanya. "Anak-anak jangan takut," katanya lembut. "Mimpi hanyalah bunga tidur. Jangan mudah termakan bisikan yang tidak jelas asalnya. Kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan."
Percayalah, tak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izinnya. Santri-santri mencoba mengangguk, seolah percaya. Tapi hati mereka tetap dicekam rasa was-was. Farid menatap ustaznya lekat-lekat. Ia tahu Ustaz Karim juga merasakan hal yang sama. Matanya tak bisa menipu. Ada kegelisahan di balik keteguhan itu. Bagaimana mungkin tidak gelisah jika sejak pembangunan dimulai gangguan demi gangguan terus berdatangan? Pintu yang terbuka sendiri, suara azan terbalik, kesurupan, simbol aneh di tembok. Semuanya bukan sekadar mimpi buruk belaka. Langit sore perlahan berubah muram. Awan hitam menggantung rendah, menekan pondok dengan bayangan yang membuat suasana makin mencekam. Seakan-akan waktu asyar yang sebentar lagi datang akan menjadi saksi sesuatu yang besar. Santri-santri berkumpul di serambi asrama. Sebagian menggenggam kitab kecil, sebagian berzikir lirih, tapi tidak ada yang benar-benar bisa mengusir kegelisahan. Tiba-tiba suara kerak terdengar dari arah musala. Semua kepala serentak menoleh. Retakan panjang menjalar di dinding samping bangunan, menggores plester yang baru saja mengering. Potongan kecil semen jatuh ke tanah, membuat beberapa santri berteriak kecil. Retak lagi. "Ustaz, temboknya pecah," seru salah satu santri dengan suara gemetar mandor yang sedang mengawasi pekerja, mencoba menutupi rasa paniknya. "Itu biasa. Retakan kecil nanti bisa diplester ulang." Tapi suaranya jelas bergetar, dan wajahnya kehilangan warna. Ustaz Karim melangkah maju, menatap tembok yang retak itu dengan dahi berkerut. Hanya beristighfar lirih. Hatinya digelayuti firasat buruk. Firasat bahwa mimpi para santri bukanlah kebetulan, melainkan peringatan terakhir. Farid merasakan dadanya semakin sesak. Ia hampir saja membuka mulut, ingin menceritakan catatan lama yang ditemukannya, ingin menjelaskan bahwa semua ini sudah ditulis sejak lama, bahwa tanah pondok ini dijaga arwah seorang gadis tragis. Tapi kata-kata itu tertahan. Bagaimana jika ia dianggap mengada-ada? Bagaimana jika Ustaz Karim justru semakin marah? Suara guntur tiba-tiba menggelegar, memecah langit sore yang semakin hitam. Santri-santri terlonjak kaget, beberapa berlari ke arah asrama, beberapa menempel di dinding, menatap musala dengan wajah pucat pasi. Dan di tengah semua itu, Farid melihat sesuatu. Hanya sekilas tapi cukup membuat darahnya membeku. Di balik jendela musala yang belum dipasang kaca, sesosok bayangan berdiri. Rambut panjang tergerai, wajahnya pucat, dan matanya menyala merah dalam gelap. Ia berdiri diam, menatap lurus ke arah Farid. Seakan menunggu sesuatu, Farid membeku. Nafasnya tercekat, kata-kata bisikan dari malam-malam sebelumnya kembali terngiang. "Aku ada di sini." Mereka sudah melanggar janji. Langkah-langkah kecil terdengar mendekat dari arah asrama. Seorang santri kecil yang baru berumur 10 tahun menarik ujung baju Farid dengan wajah ketakutan. "Kak, aku mimpi lagi barusan musala itu. Runtuh, kita semua tertimbun." Farid tak sanggup menjawab. Matanya masih terpaku pada jendela kosong itu. Tapi saat ia berkedip, bayangan pucat itu sudah menghilang. Yang tersisa hanya tembok retak yang semakin melebar, seakan siap runtuh kapan saja. Dan di lubuk hati setiap orang yang menyaksikan, mereka tahu hari nahas itu semakin dekat. Azan asyar akhirnya berkumandang dari pengeras suara tua yang tergantung di menara kecil. Suaranya parau, seperti terseret angin berat, namun cukup memanggil semua santri untuk bergegas menuju musala baru. Meski sebagian masih dicekam rasa takut setelah menyaksikan retakan yang terus melebar, mereka tetap patuh. Perintah berjamaah adalah aturan pondok yang tak boleh diabaikan. Ustaz Karim berdiri di depan menahan resahnya sendiri. Tasbih yang tak pernah lepas dari tangannya kali ini berhenti bergerak. Ia menatap musala baru itu lama, seakan ingin memastikan bahwa bangunan itu masih cukup kokoh untuk digunakan meski hatinya berbisik sebaliknya. Retakan di dinding samping kini semakin jelas, tapi suara mandor yang bersikeras bahwa itu tidak apa-apa terus terngiang. Santri berbaris memasuki musala, lantai semen masih dingin. Aroma plester basah bercampur dengan debu semen menyengat hidung. Di beberapa sudut, masih ada tumpukan bahan bangunan yang belum dirapikan, namun perintah sudah jelas, musala ini harus segera difungsikan. Farid melangkah masuk dengan jantung berdebar. Ia duduk di saf kedua, berusaha menenangkan diri, tapi matanya tanpa sadar menoleh ke arah jendela tanpa kaca. Tempat ia sebelumnya melihat bayangan pucat itu berdiri, kosong, namun rasa dingin menjalari punggungnya. Iqamah dikumandangkan, jamaah berdiri merapatkan barisan. Ustaz Karim maju ke depan,
memimpin salat dengan suara yang bergetar halus namun tetap tegas, Allahu Akbar. Takbir bergema, dan semua santri mengangkat tangan, kemudian bersedekap. Suasana sejenak menjadi tenang, hanya terdengar suara imam membaca surah Al-Fatihah. Debu tipis berjatuhan dari langit-langit yang belum sepenuhnya kering, menempel di rambut dan bahu beberapa santri, lalu terdengar suara kriek, pelan, seperti kayu dipaksa melengkung. Beberapa santri membuka mata sebentar, tapi segera kembali khusyuk. Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya bunyi biasa dari bangunan baru, namun suara itu semakin keras, krak. Getaran kecil terasa di lantai. Farid merasakan kakinya bergetar halus seperti gempa singkat, matanya terbuka lebar. Ia menoleh ke kanan, melihat dinding retak itu semakin melebar, potongan semen mulai jatuh menghantam lantai, Allahu Akbar. Suara imam masih terdengar, tiba-tiba dentuman keras mengguncang. Atap bagian depan roboh seketika, menghantam lantai dengan suara menggelegar, debu tebal mengepul memenuhi udara, jeritan santri meledak bersamaan. Barisan salat buyar dalam kepanikan. Lari! Lari! Teriak seseorang di antara kepulan debu. Potongan kayu dan batu bata berjatuhan, menghantam pundak, kepala, dan punggung para santri yang berusaha menyelamatkan diri. Suara tubuh-tubuh kecil tertindih kayu terdengar menyayat hati. Teriakan meminta tolong bercampur dengan batuk-batuk karena debu yang memenuhi dada. Farid berlari ke arah pintu, tapi matanya tiba-tiba terpaku pada sesuatu. Di tengah kepulan debu abu-abu, ia melihat sosok itu lagi. Sosok perempuan berambut panjang, berdiri tegak di antara reruntuhan. Wajahnya pucat, matanya merah menyala dan mulutnya menganga, mengeluarkan jeritan yang tak terdengar dengan telinga, tapi menusuk langsung ke dalam kepala. Santri lain juga melihatnya. Beberapa yang berhasil keluar menoleh ke dalam, dan wajah mereka membeku ketakutan. Itu perempuan itu? Astagfirullah! Astagfirullah! Jeritan sosok itu semakin keras, bergema di dalam dada, membuat telinga berdenging. Debu berputar di sekelilingnya, seperti disedot oleh amarah yang tak bisa lagi ditahan. Mandor bangunan yang selama ini keras kepala, berdiri kaku di dekat tiang yang setengah runtuh. Wajahnya pucat pasi. Apa itu? Teriaknya dengan suara serak. Sebelum potongan besar kayu jatuh menghantam bahunya, membuatnya terhempas ke tanah. Farid berusaha meraih tangan seorang santri kecil yang menangis ketakutan di bawah meja kayu. Dengan sekuat tenaga ia menarik anak itu keluar dari tumpukan debu. Meski paru-parunya sendiri hampir tak sanggup bernapas. Ayo, kita harus keluar! Namun langkahnya terhenti lagi ketika melihat Ustaz Karim masih berdiri di mihrab, menahan batuk, tubuhnya penuh debu putih. Ia memandang reruntuhan itu dengan wajah yang campur aduk antara takut, pasrah, dan sedih. Suara istighfar lirih keluar dari bibirnya. Meski suaranya hampir tertelan oleh jeritan gaib yang mengguncang musala, retakan terakhir terdengar keras. Atap utama roboh sepenuhnya, menghantam tengah-tengah musala. Suara kayu patah, genteng pecah, dan batu bata berserakan memenuhi udara. Gelombang debu tebal membuat semua pandangan gelap. Jeritan manusia bercampur dengan jeritan sosok gaib itu, hingga tak bisa dibedakan mana suara manusia dan mana suara makhluk lain. Farid dengan seluruh tenaga yang tersisa, berhasil menyeret santri kecil itu keluar dari pintu samping tepat. Sebelum sebagian besar bangunan runtuh, ia terjatuh di tanah berdebu, dada naik turun, paru-paru terbakar oleh debu. Ketika ia menoleh ke belakang, ia melihat sosok perempuan itu sekali lagi. Kali ini jelas ia berdiri di atas reruntuhan, rambutnya berkibar liar, matanya merah menyalak, mulutnya berteriak marah. Tubuhnya seakan membesar, menguasai seluruh ruang musala yang kini hancur. Semua orang yang melihatnya tak sanggup mengucap apa-apa selain zikir tergagap, dan dalam hitungan detik, musala Al-Khazini yang baru dibangun itu lenyap di telan reruntuhan. Suasana berubah menjadi kepanikan total. Para santri yang berhasil keluar berlarian di halaman. Batuk-batuk, menangis, sebagian menjerit memanggil nama sahabatnya yang masih tertimbun di dalam reruntuhan. Orang kampung berbondong-bondong datang begitu mendengar dentuman dahsyat itu. Mereka membawa cangkul, sekop, dan lampu Petromax. Cepat! Ada yang masih hidup di dalam, teriak seorang warga dengan tangan kosong. Beberapa santri yang lebih besar ikut mengais puing. Batu bata dan kayu dipindahkan satu persatu. Suara tangisan dan istighfar tak berhenti terdengar. Farid, tubuhnya penuh debu dan luka-luka kecil, berusaha menolong meski kepalanya masih berputar. Ia baru saja menyeret santri kecil keluar.
Nyawanya hampir ikut tertelan. Namun kini ia melihat beberapa sahabatnya masih terjebak. "Tolong, di sini ada yang masih bernapas," teriaknya sambil berusaha mengangkat balok kayu besar. Malam turun cepat seakan langit pun berduka. Lampu-lampu dinyalakan seadanya. Namun bayangan hitam justru menambah kesan mencekam. Setelah berjam-jam, satu demi satu korban berhasil dievakuasi. Ada yang selamat meski luka parah. Ada yang hanya tinggal jasad kaku tertutup debu. Tangisan santri memenuhi udara setiap kali tubuh tak bernyawa diangkat dari reruntuhan. Ustaz Karim terduduk di tanah. Wajahnya pucat pasi, mata merah berair. Ia beristighfar berkali-kali, namun suaranya nyaris tak terdengar. Mandor bangunan, dengan bau terbalut kain karena luka berat, hanya bisa menunduk diam. Kesombongan yang selama ini ia tunjukkan hilang, berganti penyesalan yang terlambat. Farid, meski kelelahan, tetap tak bisa memejamkan mata malam itu. Setelah semua korban yang bisa ditemukan dievakuasi, ia kembali ke asrama dengan langkah gontai. Tubuhnya gemetar, tapi pikirannya justru semakin berisik. Sosok perempuan itu terus muncul di kepalanya. Jeritannya, matanya yang merah, dan aura amarah yang nyaris menghancurkan seluruh pondok. Ketika ia akhirnya terlelap karena tubuhnya terlalu lelah, mimpi itu datang. Ia berdiri di tengah hamparan tanah lapang. Kabut pekat menyelimuti sekelilingnya, membuatnya sulit melihat lebih dari beberapa langkah. Tanah di bawah kakinya basah, seperti bekas hujan, namun berwarna gelap, seolah bercampur darah. Dari balik kabut terdengar suara lirih. Tangisan perempuan. Farid menelan ludah. Langkahnya berat. Tangisan itu semakin jelas, lalu sosoknya muncul. Perempuan yang sama. Rambut panjang tergerai kusut. Wajah pucat pasi, mata merah menyala. Namun kali ini ia tidak berteriak, tidak mengamuk. Ia duduk di tanah memeluk lutut menangis pilu. Farid mendekat dengan hati-hati. "Oh, siapa kau? Apa yang kau inginkan dari kami?" Perempuan itu mendongak. Wajahnya tetap menyeramkan, namun suaranya kali ini bergetar penuh luka. "Aku dijanjikan tempat ini akan tetap tenang, tapi kalian melanggarnya." Farid terdiam. "Dilanggarnya? Maksudmu?" "Ada janji," bisik sosok itu. "Kiai pertama yang membangun pondok ini berjanji tidak akan mendirikan bangunan di atas tanah ini. Tanah peristirahatan, tempatku dan yang lain bersemayam. Tapi kalian melupakan itu." Kabut di sekeliling mulai bergeser, menampakkan bayangan-bayangan samar. Sosok-sosok tak berbentuk, hanya siluet hitam yang berbaring seperti nisan tak bernama. Farid terhenyak. Ia teringat catatan lama yang ditemukannya di perpustakaan, bahwa tanah ini dulunya pemakaman tak dikenal. Perempuan itu melanjutkan dengan suara serak. "Aku, dulu seorang santri di sini. Aku mati dengan cara yang hina. Tak ada yang mengakuiku. Kiai pendiri berjanji ruhku akan tetap tenang selama tanah ini dijaga. Tapi kini, kalian mendirikan bangunan di atasnya. Kalian melupakanku. Kalian melupakan janji itu." Air mata bercampur darah mengalir dari matanya. Tangisannya mengguncang dada Farid. Farid mencoba menahan rasa takut. "Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau terus menampakkan diri padaku?" Sosok itu menatapnya lama. "Karena kau bisa mendengarku, kau peka pada yang gaib, kau satu-satunya yang bisa menyampaikan bahwa janji lama telah dikhianati. Jika tidak, kemarahan ini tak akan berhenti." Suara tangisan kembali pecah, kali ini diiringi gemuruh bumi. Tanah bergetar, bayangan-bayangan samar di sekitar kabut bergerak gelisah. Farid menjerit, tubuhnya terhempas. Lalu ia terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Meski malam itu udara terasa menusuk dingin, suara-suara tangisan santri yang masih berduka di luar asrama menambah perasaan ngeri dalam dadanya. Ia memandang keluar jendela. Reruntuhan musala masih terlihat samar di kejauhan, berdiri seperti luka besar di tengah pondok, dan ia tahu rahasia sudah terungkap. Runtuhnya musala bukan sekadar kecelakaan, itu adalah amarah seorang penunggu yang janji lamanya dikhianati. Namun satu pertanyaan menghantui benaknya. Apakah rahasia ini cukup untuk menghentikan teror? Atau justru awal dari kehancuran yang lebih besar? Hari-hari setelah runtuhnya Musala Al-Khazini berjalan seperti kabut duka yang tak kunjung sirna. Pondok pesantren yang biasanya ramai dengan suara tadarus, canda santri, dan gemuruh langkah menuju musala kini terasa kosong. Hanya terdengar bisikan-bisikan lirih, tangisan tertahan, dan doa-doa panjang yang dipanjatkan di malam hari. Keputusan akhirnya diambil. Pondok ditutup sementara. Beberapa santri dipulangkan ke rumah masing-masing.
Sebagian besar dengan mata sembab karena kehilangan teman. Orang tua yang datang menjemput membawa wajah cemas bercampur syukur. Cemas karena tragedi yang merenggut nyawa. Syukur karena anak mereka masih selamat. Halaman pondok yang biasanya dipenuhi barisan santri kini sepi. Hanya tersisa bekas reruntuhan musala yang sudah dipasangi garis larangan masuk. Bau semen, kayu basah, dan debu masih melekat di udara. Menjadi pengingat bisu dari hari kelam itu. Ustaz Karim berjalan perlahan di sekitar reruntuhan. Wajahnya dipenuhi kerut penyesalan. Ia duduk bersila di tanah, menundukkan kepala. Tasbihnya bergulir lemah di jemari. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni kelalaianku, bisiknya lirih. Sesekali ia menutup wajah dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Ia menyesali keputusan keras kepala untuk tetap melanjutkan pembangunan, meski sudah ada peringatan dari Kiai Sepuh. Meski firasat buruk sudah menghampiri sejak awal, kini penyesalan itu datang terlambat. Puluhan santri kehilangan tempat tinggal, beberapa kehilangan sahabat, dan pondok kehilangan wajah tentramnya. Farid sementara itu tak bisa benar-benar tenang. Meski ia ikut dipulangkan untuk sementara waktu, bayangan sosok perempuan itu masih menemaninya. Malam pertama di rumah ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di halaman pondok yang sepi. Kabut kelabu menyelimuti, dan di tengah reruntuhan musala yang hancur, sosok itu muncul lagi. Rambut panjangnya tergerai, wajah pucatnya menatap lurus, tapi kali ini matanya tidak semerah sebelumnya. Ada kesedihan yang begitu dalam di sana. Kau sudah tahu rahasiaku, ucapnya lirih, suara yang seperti keluar dari angin malam. Farid mengangguk perlahan meski tubuhnya gemetar. Ya, aku tahu kau merasa dikhianati. Sosok itu menghela napas atau mungkin hanya desiran angin yang terdengar seperti helaan. Aku menunggu janji itu ditepati, bukan hanya untukku, tapi untuk semua yang bersemayam di sini. Kabut di sekeliling bergetar, menampakkan bayangan samar dari sosok-sosok lain yang tak bernama. Mereka berbaring diam, seperti menanti kepastian. Farid ingin bertanya apa yang harus dilakukan. Bagaimana cara mengembalikan ketenangan? Namun sebelum ia sempat membuka mulut, sosok itu perlahan memudar, meninggalkan jejak suara yang menggantung di udara. Aku akan tetap menunggu. Farid terbangun dengan napas terengah. Dadanya naik turun cepat, keringat dingin membasahi keningnya. Ia menatap langit-langit kamar rumahnya, tapi bayangan wajah pucat itu masih terpatri jelas di matanya. Seolah ia bukan sekadar mimpi, melainkan kenyataan yang menempel di jiwanya. Hari-hari berikutnya, kabar tentang Pondok Al-Khozini menyebar luas. Sebagian orang kampung percaya bahwa runtuhnya musala hanyalah kecelakaan konstruksi, namun sebagian besar berbisik bahwa itu akibat melanggar janji gaib. Mereka menceritakan kembali kisah lama tentang Tanah Wingit, tentang santri perempuan yang hilang tragis, tentang kiai pendiri yang membuat janji sunyi dengan penunggu tanah itu. Cerita-cerita itu beredar dari mulut ke mulut, menambah aura mistis yang membungkus pondok. Beberapa orang tua enggan mengirim kembali anak mereka ke pondok itu, takut sejarah kelam terulang. Sementara sebagian yang lain masih berharap pondok bisa bangkit, karena ilmu agama adalah penerang yang tak boleh padam. Ustaz Karim berkali-kali mendatangi reruntuhan musala, membaca doa dan yasin, berharap arwah yang marah itu bisa tenang. Namun setiap kali ia selesai berdoa, angin dingin berembus melewati tengkuknya, seakan ada yang masih mengawasi. Farid pun semakin menyadari, ikatan batin antara dirinya dan sosok itu belum terputus. Setiap malam ia masih sering mendengar bisikan samar, atau merasakan kehadiran yang duduk di sudut kamarnya. Kadang ia melihat bayangan rambut panjang di cermin, kadang mendengar suara tangisan jauh di telinga. Meski ia berusaha mengabaikan, hati kecilnya tahu, penunggu itu masih di sana, menunggu janji ditepati, menunggu tanahnya kembali dihormati, dan cerita pun berakhir bukan dengan kepastian, melainkan dengan pertanyaan yang menggantung, apakah arwah itu akhirnya akan tenang jika janji lama ditegakkan kembali, ataukah ia akan terus menghantui menunggu saat tepat untuk menuntut darah lebih banyak? Pondok Al-Khozini kini berdiri dalam diam. Bayang-bayang masa lalu menggantung di setiap sudutnya, dan siapapun yang melintas di depan reruntuhan musala itu, seringkali mengaku mendengar suara lirih. Tangisan seorang perempuan yang tak kunjung selesai,